Hadirnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai penggerak irigasi merupakan bentuk transisi energi dalam penyediaan sumber daya listrik bagi masyarakat desa. Dan hal ini berguna untuk meningkatkan ketahanan pangan. Lahan tada hujan di Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, hanya mampu menghasilkan setahun sekali, menjadikannya sebagai sebuah persoalan bagi petani dari waktu ke waktu. Sementara air Sungai Enim yang melintas di wilayah persawahan warga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan hasil pertanian berupa padi hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, yang pertama yaitu tadi masalah produktivitas, karena kami ini dari 25 hektar ini cuman hanya kemarin 40 ton gabah. Jadi kalau sudah ada PLTS ini target kami sekitar 120 ton per kali dalam setahun. Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan petani, PT Bukit Asam memberikan bantuan berupa PLTS irigasi sebagai penggerak mesin air guna mengalirkan air dari Sungai Enim ke lahan persawahan warga dengan luas mencapai 20 hektar. Melihat kondisi wilayah yang ada di Muara Enim, PLTS yang bersumber dari tenaga surya ini dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Ketika kita telisik masalah yang paling utama atau akar masalahnya adalah air atau sumber irigasi. Nah, alhamdulillah Bukit Asam memiliki tim penelitian dan pengembangan yang diketuai oleh Bapak Mustafa Kamal ya. Saya timnya beliau, dan kemudian ada dari satuan kerja yang lain, divisi yang lain juga tergabung, bukan hanya sustainability, dan alhamdulillah berhasillah kita menciptakan pembangkit listrik tenaga surya untuk irigasi pertanian. Dukungan teknologi kelistrikan di bidang pertanian memberikan suntikan semangat kepada petani Desa Matas, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kehadiran PLTS untuk membantu meningkatkan fungsi irigasi yang diresmikan pemerintah daerah Oktober 2025 lalu membuat petani Desa Matas tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Jika sebelumnya lahan pertanian tada hujan hanya dapat dikelola setahun sekali mengandalkan mesin penyedot air berbahan bakar solar, kini dengan digunakannya PLTS sebagai penopang sistem irigasi, para petani mempunyai harapan untuk menghasilkan padi lebih banyak lagi. Ya, dengan ini masyarakat terima kasih, khususnya kami yang lahan persawahan Desa Matas ini sangat terbantu, Pak. Dengan adanya sungai yang bisa masuk ke daerah sawah ini kan dari sungai kan naik ke pucuk sini. Kalau sekitar jam-jam 8, setengah 8 kalau cuaca panas hidup ini kan. Nah, kalau dia cuaca agak mendung kecil banyak agak lanak mati istilahnya kan sore. Akan tetapi penggunaan PLTS pada sistem irigasi ini bukan tanpa kendala. Kendalanya adalah bagaimana menggerakkan mesin air ketika PLTS tidak memperoleh pasokan sinar matahari, ketika cuaca berawan atau hujan dalam kurun waktu tertentu. Kerjasama lintas sektor menjadi jalan keluar. Kolaborasi kelistrikan untuk membangkitkan sistem irigasi dapat dilakukan dengan melibatkan sejumlah BUMN seperti PLN. Kolaborasi itu dapat memberikan dukungan guna memenuhi cadangan listrik agar ketersediaan listrik untuk masyarakat tetap berjalan. Dengan berkolaborasi dapat dipastikan pengisian baterai dan penyediaan energi penggerak mesin air tetap terjaga. EBT ini sebagai contoh di belakang panel surya ini tentu bergantung pada sinar matahari serta pemanfaatan baterai di mana mempunyai lifetime yang belum begitu maksimal. Tentu hal ini kami sebagai PLN menjadi backup untuk menjadi keberlangsungan dari program ini. Untuk ke depan kolaborasi akan kami lakukan penambahan jaringan ke sini sebagai backup dari panel surya dari PLN ini sendiri. Kolaborasi antar instansi dalam penyediaan listrik bagi irigasi persawahan ini diharapkan dapat mendukung upaya transisi energi baru terbarukan
sekaligus mewujudkan ketahanan pangan seperti tertuang dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.